Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Quick Tips. Di Quick Tips kali ini, gue akan ngejelasin ke kalian beberapa penyebab pukulan slice. Dan pastinya gue juga akan ngejelasin ke kalian gimana caranya mengantisipasi pukulan slice tersebut. Jadi, kalau misalkan kalian punya tendensi pukulan nge-slice, mungkin kalian bisa minta tolong ke teman kalian untuk ngeliatin swing kalian, atau minta tolong untuk videoin swing kalian. Karena memang kalau misalkan kita lagi nge-swing, kita itu susah untuk ngerasain kesalahan-kesalahan yang akhirnya bisa nyebabin pukulan slice. Tapi kalau misalkan kalian minta tolong ke teman kalian atau minta tolong untuk videoin, kalian bisa lebih mudah untuk menganalisa swing kalian. Oke, langsung aja kita ke penyebab yang pertama. Nah, penyebab yang pertama, kedua, dan ketiga ini berasal dari hal-hal basic. Kayak misalkan ball position, atau shoulder alignment, atau mungkin takeaway kalian. Karena memang basic yang salah ini bisa nyebabin swing kalian itu jadi salah. Makanya jangan sampai kalian susah-susah ngerubah swing kalian, padahal yang salah itu adalah basic-basic kayak ball position atau shoulder alignment atau mungkin takeaway-nya. Jadi poinnya adalah ketika pukulan kalian mungkin ke kanan, ke kiri, atau topping, grounded, yang pertama kali kalian harus cek adalah basicnya dulu. Jangan sampai kalian ngerubah swing kalian sebelum kalian cek basic golf kalian. Oke, penyebab slice yang pertama adalah ball position yang terlalu ke belakang atau mendekati ke kaki kanan kita. Jadi ini gue pakai driver. Kalau misalkan kalian nonton quick tips gue yang tentang basic, pasti kalian tahu ball position driver yang benar. Nah, kenapa sih ball position yang terlalu belakang itu bisa mengakibatkan pukulan slice? Karena ketika kita taruh ball positionnya terlalu di belakang, club face-nya itu ketika turun masih dalam posisi open. Karena perlu kalian ketahui, golf swing itu kan club face ini itu kan rotasi kan. Jadi sebelum impact dia akan open, dan ketika impact dia akan square. Baru setelah itu dia akan otomatis naturalnya akan nge-close sendiri. Nah, ketika kita taruh ball positionnya di belakang, club face-nya ini masih berada dalam posisi open. Jadi belum merotasi. Tapi ketika kita taruh ball positionnya benar, dia club face-nya itu punya waktu yang akhirnya bisa ngebikin club face-nya itu square pada saat impact. Tapi ketika ball position di belakang, club face-nya itu masih dalam posisi open. Itu yang akhirnya menyebabkan pukulan slice. Nah, penyebab yang kedua adalah shoulder plane yang open. Di sini gue akan ngejelasin 3 tipe shoulder plane. Yang pertama adalah square, yang kedua adalah close, dan yang ketiga adalah open. Nah, shoulder plane yang bisa nyebabin slice adalah yang open. Kenapa? Ketika shoulder plane kita open, nanti swing path kita akan ngikutin shoulder plane kita pada saat setup. Jadi kalau misalkan shoulder plane kita open atau ngarah ke kiri, nanti swing path kita juga akan dari luar dan follow through-nya akan ke kiri. Jadi akhirnya swing plane kita itu nge-cut. Kalau nge-cut akhirnya bolanya itu kalau miss bisa ke kanan. Jadi solusinya pastiin ketika kalian setup, pastiin shoulder plane kalian itu ada dalam posisi square. Nah, sekarang gue akan ngejelasin ke kalian penyebab ketiga pukulan slice. Nah, penyebab pukulan slice yang ketiga adalah club face yang open ketika pada saat takeaway. Dan sekarang gue akan ngejelasin ke kalian gimana caranya ngecek kalau club face kita itu square atau open atau mungkin close. Jadi pada saat takeaway dan shaft kita ini sejajar sama tanah, seharusnya club face ini satu line sama spine angle kita. Jadi ini open dan ini close. Nah, yang nyebabin slice adalah yang open.
Nah, selain ngecek di bagian takeaway, kalian juga bisa ngecek di bagian top backswing. Seharusnya club face yang square itu, posisi club face-nya ini pada saat top backswing dia miring. Jadi mungkin sekitar 45 derajat. Kalau open dia akan ngadep ke bawah, kalau close dia akan ngadep ke atas. Dan yang bikin slice adalah yang open. Jadi pastiin ketika top backswing, club face kalian ini berada dalam posisi mungkin sekitar 45 derajat. Dan gimana cara mengantisipasi penyebab yang satu ini? Seharusnya ketika takeaway yang bergerak itu hanya hips dan shoulder. Jadi kurangi pergerakan pergelangan kalian. Jadi ini pergelangan kalian kayak gini. Ini kalau bisa dikurangin pada saat ketika takeaway. Jadi pada saat takeaway hanya yang bergerak hanya hips dan shoulder kalian. Ini yang akhirnya bisa ngebikin club face kalian itu satu line sama badan kita atau bisa dibilang square. Nah, kalau misalkan kalian udah ngecek 3 basic pertama tadi yang penyebab slice dan semuanya sudah square atau benar, artinya kemungkinan besar penyebab slice-nya ada di swing kalian. Nah, penyebab yang keempat ini adalah yang disebut dengan over the top. Apa sih over the top itu? Over the top itu kalau misalkan gua tarik garis dari club head ke shoulder kanan gua, ketika downswing seharusnya grip kita ini berada di line tersebut. Jadi nggak outside atau nggak inside. Nah, yang namanya over the top itu adalah yang outside. Jadi ketika downswing, grip kita ini udah ada berada di outside, yaitu yang akhirnya ngebikin swing plane kita jadi ngecut dan akhirnya bisa ngasilin slice. Biasanya over the top itu dihasilkan karena ketika dari top backswing yang gerak duluan itu adalah shoulder kita. Seharusnya bareng-bareng sama hips kita. Ketika shoulder kita gerak duluan, akhirnya itu yang ngebikin tangan kita berada di posisi outside atau over the top. Nah, cara ngantisipasinya gimana over the top ini? Cara ngantisipasinya ada satu drill. Jadi ketika kalian backswing, kalian coba untuk stop dulu di atas. Setelah itu feelingnya hips dan shoulder turun atau bergerak secara sama-sama. Tapi mungkin kalian nggak butuh full speed ya, kayak mungkin cuman pukul 50 atau 60% aja, biar feelingnya itu pergerakan hips dan shouldernya secara bareng-bareng itu kalian bisa dapat feelingnya. Nah, ada cara yang kedua untuk mengantisipasi over the top ini. Caranya itu, drillnya ini ketika setup, kaki kanan kalian taruh agak sedikit di belakang, dan shoulder kalian agak sedikit close. Ini close ya, ini open, ini square, ini agak sedikit close. Dan kali ini, kalian juga nggak perlu full speed, mungkin 50 atau 60% aja speednya. Habis itu, ketika takeaway, feelingnya takeaway-nya itu lebih inside. Tapi kalian juga harus putar shoulder kalian, jadi jangan sampai cuman tangan doang yang inside, tapi juga harus semuanya muter. Jadi feelingnya inside. Setelah itu kalian turunnya inside juga, follow through-nya outside. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian bisa dapat feeling kebalikan dari over the top. Karena over the top itu kan outside terus inside. Nah, sekarang kenapa gua kasih drill yang kaki di belakang, terus feelingnya inside, habis itu follow through-nya outside, biar kalian bisa dapat feeling yang berkebalikan dengan kebiasaan kalian, yaitu over the top. Jadi setelah kalian pakai drill ini, terus kalian setupnya square, nanti over the top-nya ini mungkin akan sedikit berkurang atau mungkin bisa balik ke square. Nah, penyebab pukulan slice yang kelima atau yang terakhir adalah shaft plane kita yang terlalu steep ketika downswing. Cara ngeceknya gimana? Jadi seharusnya ketika downswing dan grip kita itu berada di sejajar sama dada kita, seharusnya shaftnya ini
pointing to the ball atau mungkin ke kanannya bola itu masih oke. Tapi ketika shaft plane ini arahnya ke tanah, itu yang disebut dengan shaft plane yang terlalu steep ketika downswing. Biasanya penyebabnya karena sikut kanan kita yang nggak connected sama badan kita. Jadi yang disebut nggak connected itu, nah sikut kanan yang mengarah ke sana. Ini yang akhirnya ngebikin shaft plane kita terlalu steep dan akhirnya attack angle-nya jadi steep, yaitu bisa ngebikin pukulan slice. Cara mengantisipasinya gimana? Jadi ketika practice swing, coba untuk taruh tangan kalian ini di sikut kanan, di samping sikut kanan kalian kayak gini. Terus coba untuk tahan sikut kanannya agar tidak bergerak ke sana. Jadi coba untuk sebisa mungkin tahan agar shaftnya ini bisa lebih shallow. Mungkin kalian bisa lakuin drill ini 2-3 kali sebelum kalian pukul bolanya, biar kalian bisa lebih dapat feeling shoulder yang lebih connected sama badan kalian. Oke golfers, itu tadi quick tips kali ini mengenai penyebab dan cara mengantisipasi pukulan slice. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar golf, tanyain aja di DM Instagram golf.in. Nanti gue akan bahas di quick tips selanjutnya. So thank you guys for watching and see you next time.